Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Made YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau function. Jadi, sebelum saya berbicara apa itu fungsi, jadi saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Jadi ilustrasi ini saya beri nama dengan mesin fungsi-fungsi. Jadi di sini ada dua istilah ya, yaitu adalah input dan output. Input itu artinya adalah nilai yang harus masuk, sedangkan output itu adalah hasil yang dikeluarkan. Anggap saja begitu ya, kamu ada inputnya ada X-nya itu adalah 2, sehingga kemudian ditanya kira-kira kalau kamu masukkan 2 ke dalam mesin fungsi ini, kira-kira outputnya berapa? Begitu ya. Jadi ini gampang sekali, kamu tinggal masukkan saja, anggap saja masukkan 2 ke situ ya, masukkan 2. Lalu 2 ini kamu masukkan ke dalam mesin yang pertama, anggap aja mesin yang pertama, maka si 2 itu harus dikalikan dengan negatif 2. Maka dia akan menghasilkan negatif 4. Kemudian negatif 4 itu harus masuk lagi ke dalam mesin yang kedua, dan dia harus dikurangi dengan 1. Sehingga dia sekarang menjadi minus 5. Maka minus 5 itulah yang dikatakan sebagai output. Nah, seandainya kalau nilai X kamu adalah negatif 1, kira-kira outputnya berapa begitu? Sama saja, berarti kamu substitusi saja nilai 2 menjadi negatif 1. 2-nya ganti dengan negatif 1, sama halnya, negatif 1-nya kamu kalikan dengan negatif 2, menjadi 2. Kemudian 2 kamu kurangi dengan 1, sehingga menghasilkan 1. Nah, 1 inilah yang menjadi output daripada input ketika X-nya adalah negatif 1. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi, kita itu akan selalu berbicara tentang persamaan. Nah, kalau kita ingin mencari persamaan, itu sebenarnya adalah kita mencari outputnya atau nilai Y itu sama dengan berapa X, begitu ya. Jadi itu simpel banget sebenarnya. Jadi, anggap aja inputnya itu adalah X, begitu ya. Lalu outputnya kira-kira berapa X, begitu ya. Ya sudah, sama halnya tinggal kamu masukkan saja. Inputnya itu adalah X. Maka, ketika X-nya kamu masukkan ke dalam mesin yang pertama, dia akan menghasilkan atau bernilai min 2X. Nah, kemudian min 2X itu harus masuk ke dalam mesin yang kedua. Maka min 2X itu sekarang akan bernilai min 2X min 1. Maka outputnya adalah sebesar min 2X min 1. Nah, inilah yang dikatakan sebagai persamaan daripada fungsi ini, yaitu adalah Y sama dengan min 2X min 1. Dari ilustrasi ini, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi adalah suatu relasi atau relationship. Suatu relasi di antara dua variabel X dan Y, sehingga setiap input X atau setiap nilai X menghasilkan tepat satu nilai Y. Begitu ya. Jadi nilai Y yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 1. Harus tepat 1. Nah, sekarang muncul pertanyaannya. Kalau begitu, persamaan Y pangkat 2 sama dengan X merupakan suatu fungsi atau tidak? Atau kalau kamu bingung dengan persamaan yang model begini, saya sederhanakan. Jadi Y pangkat 2 sama dengan X itu sama saja dengan Y sama dengan akar X. Nah, kira-kira persamaan Y sama dengan akar X itu fungsi atau bukan? Oke. Nah, dari sini jelas jawabannya adalah bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena nilai setiap X pada persamaan Y sama dengan akar X menghasilkan dua nilai Y. Kok bisa? Contohnya seperti ini. Saat X-nya adalah 4, maka dia akan menghasilkan Y-nya adalah minus 2 atau 2. Kenapa? Karena akar 4 itu adalah plus minus 2. Karena akar 4 itu bisa 2. 2 dikali 2 menghasilkan 4. Sehingga akar 4 bisa juga 2. Lalu negatif 2 dikali negatif 2 menghasilkan 4. Sehingga akar 4 juga bisa negatif 2. Nah, ini tidak bisa dikatakan fungsi. Kenapa? Karena ketika kamu masukkan X-nya adalah 4, maka akar 4 itu bisa menghasilkan 2 nilai Y. Baik bisa 2 atau bisa negatif 2. Maka jelas persamaan Y pangkat 2 sama dengan X atau Y sama dengan akar X bukan merupakan fungsi. Gitu ya. Ini semoga penjelasan ini kamu pahami apa itu fungsi ya. Sekarang ini soal-soal yang sering sekali muncul seperti itu ya tentang fungsi.
Jadi soalnya seperti ini. Jadi anggap aja kamu memiliki suatu persamaan Y sama dengan min 2X min 1. Lalu diberi soal. Saat Y sama dengan negatif 7, itu ketika X-nya berapa ya? Atau gampangnya adalah, ketika saya memiliki output sebesar minus 7, itu pada saat inputnya berapa ya? Nah, untuk soal ini, saya akan beri dengan dua cara. Cara pertama adalah melalui gambar. Melalui gambar ini maksudnya melalui mesin-mesin fungsi. Dan yang kedua adalah melalui aljabar. Nanti silakan kamu pilih sendiri yang mana lebih nyaman. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari cara yang pertama, dari gambar fungsi-fungsi. Jadi, perlu kamu ketahui, persamaan Y sama dengan min 2X min 1. Saya coba untuk gambarkan. Jadi, kamu bisa lihat ya, ketika kamu memiliki fungsi Y sama dengan min 2X min 1, jadi ketika kamu masukkan input X-nya adalah 2, oke, ketika kamu masukkan input X-nya adalah 2, maka kamu akan ketemu, ketika dikalikan dengan negatif 2, itu maksudnya 2 kamu kalikan aja ke sini. Begitu ya, min 2 dikali 2, maka kamu akan ketemu minus 4. Gitu ya. Lalu minus 4 kamu kurangi dengan negatif, kamu kurangi dengan 1, maka kamu akan ketemu outputnya adalah minus 5. Nah, sekarang bagaimana sih kita mencari persoalan yang Y sama dengan min 7 pada saat X berapa? Itu sama saja dengan kita harus berpikir terbalik ya, kalau saya beri istilahnya begitu ya, atau berpikir mundur. Jadi sekarang kita tahu ya, dari sini ini sebuah contoh yang saya mau kamu pelajari begitu. Di sini kita tahu bahwa ketika saya substitusi atau ketika inputnya X-nya adalah 2, saya akan menghasilkan outputnya adalah negatif 5. Nah, sekarang saya coba untuk tukar. Nah, betul nggak sih ketika outputnya adalah negatif 5, sekarang kita akan coba lihat bagaimana sih kalau kita berpikir terbalik ketika output kita adalah negatif 5, kita ingin membuktikan mengapa itu benar adalah 2. Seperti itu ya. Maka kita harus melihat, kita berpikirnya adalah terbalik. Jadi di sini kita berpikir terbalik ya. Jadi kita berpikirnya dari output. Nah, sekarang kita harus berpikir, negatif 5 diapain ya supaya bisa muncul negatif 4? Negatif 5 diapain ya supaya jadi bisa muncul negatif 4? Berarti ditambahin 1. Gitu ya. Lalu sekarang kita berpikir kemudian, negatif 4 diapain ya supaya bisa menjadi 2? Dibagi sama negatif 2. Nah, dari sini kamu bisa perhatikan. Dari proses input menuju output, mesinnya adalah dikalikan dengan negatif 2. Kemudian dikurangi dengan 1. Dan itu berbeda ya, dan itu berbeda dengan ketika proses dari output kembali kepada input. Nah, kamu bisa lihat mesinnya jadi berbeda ya. Yang awalnya minus 1 menjadi plus 1. Yang awalnya adalah negatif dikali dengan negatif min 2 menjadi dibagi dengan min 2. Nah, proses ini atau pola berpikir seperti inilah yang kita pakai untuk menjawab soal Y sama dengan negatif 7 itu pada saat X berapa. Oke. Maka slide yang ini saya coba untuk copy. Gitu ya, saya copy di sini. Nah, sekarang saya coba masukkan minus 7 di bagian output. Nah, kita tahu prosesnya bahwa untuk menghasilkan dari minus 5 menjadi 2, itu melalui dua proses. Yang pertama adalah dia ditambahkan dengan 1 dulu. Kemudian dia dibagi dengan negatif 2. Berarti cara yang sama juga harus berlaku untuk negatif 7. Berarti negatif 7 kamu jumlahkan dengan 1. Maka kamu akan ketemu negatif 6. Negatif 6 ini lalu kamu bagi dengan negatif 2. Maka kamu akan ketemu 3. Nah, dari sini kamu akan tahu bahwa Y sama dengan negatif 7 itu diperoleh saat X adalah 3. Seperti itu ya. Oke, itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, melalui aljabar. Perhatikan. Jadi, saya tulis dulu persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan min 2X min 1. Maka, si nilai minus 7 ini saya ganti atau saya substitusi ke nilai Y. Maka persamaan ini saya ganti bisa menjadi minus 7 sama dengan min 2X min 1. Nah, karena saya ingin mencari nilai X, berarti nilai min 1 ini saya harus hilangkan atau buat sama dengan 0.
maka kedua sisi saya harus tambahkan dengan 1. Gitu ya. Sehingga di sisi kiri minus 7 ditambah 1, di sisi kanan menjadi min 2x min 1 ditambah 1. Sehingga sekarang di sisi kanan menjadi nilainya adalah min 2x, lalu di sisi kiri menjadi min 6. Karena saya mintanya adalah nilainya x, berarti kedua sisi saya harus bagi dengan negatif 2. Sehingga di sisi kanan saya bernilai x, kemudian di sisi kiri menjadi minus 6 dibagi dengan minus 2. Dapatlah hasilnya. X-nya adalah 3. Jadi, demikian video tentang fungsi. Semoga kiranya video ini membantu kamu semakin lebih memahami apa itu fungsi. Oke, sekian dulu. Sampai bertemu pada video-video YouTube channel saya yang berikutnya.